Baik, kita akan melanjutkan ke bab 5 yaitu accounting for merchandising operation. Di sini saya terlebih dahulu menjelaskan ada 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya. Yaitu yang pertama ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Di mana perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang aktivitas utamanya itu adalah memberikan jasa kepada pelanggan. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang aktivitas utamanya itu adalah menjual barang dagangan tanpa mengubah bentuk ataupun mengubah sesuatu dari barang tersebut. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang aktivitas utamanya itu adalah mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi untuk dijual kepada pelanggan. Dari segi akun pendapatannya, perusahaan jasa ini menggunakan akun pendapatan jasa atau service revenue. Untuk perusahaan jasa, untuk perusahaan dagang menggunakan akun pendapatan berupa akun sales atau sales revenue. Sama dengan perusahaan manufaktur, yaitu menggunakan akun pendapatan menggunakan akun sales atau sales revenue. Dari segi persediaannya, perusahaan jasa ini memiliki persediaan berupa supplies atau barang habis pakai yang digunakan untuk menunjang aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan dagang mempunyai perlengkapan dan juga terdapat persediaan barang dagangan yang merupakan aset dari perusahaan tersebut yang akan menjadi pemasukan pada perusahaan di masa yang akan datang. Untuk perusahaan manufaktur, selain memiliki perlengkapan, perusahaan manufaktur juga memiliki tiga persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan dalam perjalanan, dan juga persediaan barang jadi. Yang pertama ada aktivitas operasional perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Untuk operasional perusahaan jasa dimulai dengan pemberian jasa yang akan mengakibatkan adanya account receivable atau kas masuk. Kalau misalkan menyebabkan akun receivable karena ada pembayaran jasa yang secara kredit, akan mengakibatkan adanya pemasukan kas untuk tahap yang selanjutnya. Yang kedua ada operasional perusahaan dagang yang dimulai dari pembelian barang dagangan yang dilanjutkan dengan barang dagangan itu sampai ke gudang perusahaan. Selanjutnya ada yang namanya persediaan yang siap dijual. Barang yang siap dijual ini akan mengakibatkan adanya account receivable yang menyebabkan dari barang dagangan yang siap jual ini akan berakibat adanya muncul akun account receivable yang diakibatkan adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Dari account receivable ini akan mengakibatkan adanya kas masuk untuk masa depan. Selain dari aktivitasnya ini, perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur ini ada pembeda lain, yaitu dengan penyajian format laporan laba rugi, yaitu perusahaan jasa biasanya menggunakan format laporan laba ruginya itu dengan menggunakan single step, yang artinya pendapatan yang diperoleh langsung dikurangkan dengan beban-beban perusahaan. Ya, untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ini biasanya menggunakan format laporan laba rugi dengan menggunakan multiple step, yaitu yang mempunyai arti menyajikan penjualan yang akan dikurangi dengan HPP untuk mendapatkan laba kotor. Kemudian laba kotor itu dikurangi dengan semua beban operasi dan mendapatkan laba atau rugi bersih. Yang B adalah perhitungan laba pada perusahaan dagang dan manufaktur. Di sini dimulai dengan sales revenue atau pendapatan atau yang dinamakan dengan pendapatan pada perusahaan dagang. Dikurangi dengan COGS, di mana COGS ini adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode.
di mana harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang tersebut sampai barang dagangan itu siap untuk dijual kepada pelanggan. COGS ini dikurangi dengan sales revenue tadi dikurangi dengan COGS akan menghasilkan gross profit atau laba kotor. Laba kotor ini akan dikurangi lagi dengan operational expense atau beban operasional yang akan menghasilkan net income atau loss atau yang disebut dengan laba bersih ataupun rugi. Yang C ada istilah-istilah yang kaitannya dengan arus harga perolehan. Yang pertama itu ada persediaan barang dagangan awal atau beginning inventory, yaitu merupakan total harga perolehan barang dagang pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Yang kedua ada pembelian, yaitu bisa juga dinamakan dengan cost of goods purchase, yaitu total perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Untuk rumus cost of goods purchase ini adalah pembelian kotor ditambah biaya angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurang diskon pembelian. Yang ketiga ada barang tersedia dijual atau juga bisa disebut dengan cost of goods available for sale, yaitu merupakan harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih. Yang keempat ada yang dinamakan dengan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Cost of goods sold ini yaitu merupakan total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode yang mempunyai rumus yaitu COGS sama dengan unit yang terjual dikali harga perolehan per unit. Yang kelima ada persediaan barang dagang akhir atau ending inventory. Di sini persediaan barang dagangan akhir ini merupakan total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Ending inventory ini dapat dirumuskan yaitu unit yang tersisa dikali harga perolehan per unit. Yang keenam ada penjualan. Penjualan ini merupakan pendapatan yang berasal dari hasil penjualan dalam satu periode. Sehingga dapat dirumuskan penjualan sama dengan unit yang terjual dikali harga jual per unit. Baik, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, jika belum ada materi selanjutnya, silahkan dilanjutkan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sistem pencatatan persediaan. Sistem ini khusus untuk persediaan. Untuk sistem pencatatan persediaan itu ada dua sistem yang digunakan dalam perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Lalu perbedaan dari kedua sistem ini yaitu untuk sistem perpetual, setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang pembelian, seperti pembelian, retur pembelian, pelunasan utang, itu langsung dicatat sehingga mempengaruhi nilai persediaan dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Sedangkan sistem periodik yaitu setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misal pembelian, retur pembelian, maka tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan, sehingga itu tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Lalu pada sistem perpetual itu menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan untuk setiap jenis barang yang digunakan. Untuk mencatat mutasi sehubungan dengan persediaan sehingga nilai persediaan barang tersebut dapat diketahui setiap saat dengan melihat saldo akhir dari kartu persediaan. Sedangkan sistem periodik itu tidak menggunakan kartu persediaan. Sehingga nilai persediaan akhir baru diketahui setelah perusahaan itu melakukan perhitungan fisik. Hasil perhitungan fisik ini berupa unit yang tersisa pada akhir periode. Yang selanjutnya, nilai persediaan akhir akan dihitung
dengan mengkalikan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Lalu HPP pada sistem perpetual yaitu akan dihitung setiap terjadi transaksi penjual dan akan dicatat pada kartu persediaan sehingga HPP atau harga pokok penjualan dapat diketahui setiap saat melalui kartu persediaan. Sedangkan untuk sistem periodik, HPP baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir. HPP dihitung dengan cara barang tersedia untuk dijual dikurangi nilai persediaan barang dagangan akhir. Lalu pada sistem perpetual, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode itu tidak wajib dilakukan karena perusahaan itu sudah menggunakan kartu persediaan. Namun jika perusahaan tetap melakukan perhitungan fisik maka diperbolehkan, tetapi tujuannya itu adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran dari nilai persediaan menurut kartu persediaan. Jika terjadi perbedaan nilai persediaan antara kartu persediaan dengan menurut hasil perhitungan fisik, maka yang dijadikan acuan yaitu hasil perhitungan fisik tersebut. Sedangkan untuk sistem periodik, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode itu wajib dilakukan untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan fisik, maka tidak akan diketahui berapa nilai persediaan di akhir sehingga saldo akun persediaan pada akhir periode masih sebesar nilai persediaan awal. Lalu tujuan penyesuaian pada sistem perpetual yaitu terkait dengan barang dagangan yang akan dibuat jika perusahaan itu memilih tetap melakukan perhitungan fisik. Dan hasil perhitungan fisik berbeda dengan nilai persediaan menurut kartu persediaan. Lalu pada sistem periodik jurnal penyesuaiannya itu terkait dengan barang dagangan wajib dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Jurnal penyesuaian pada sistem periodik itu melibatkan 2 akun. Nah, untuk akun pada sistem perpetual yaitu persediaan barang dagangan atau inventory dan HPP atau cost of goods sold. Dengan posisi akun disesuaikan dengan kasusnya. Lalu untuk sistem periodik, akun yang berpengaruh yaitu inventory dan cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Jurnal yang dibuat ketika perusahaan menghapus nilai persediaan awal yaitu HPP pada posisi debit dan inventory pada posisi kredit. Lalu jurnal yang dibuat perusahaan untuk memunculkan nilai persediaan akhir yaitu inventory di debit dan HPP di kredit. Setelah mengetahui perbandingan antara sistem perpetual dan sistem periodik, lalu lanjut ke pembelian barang dagangan secara tunai. Contohnya, Maaf Randy, suaranya nggak kedengaran. untuk pembelian barang dagangan secara tunai yaitu pada sistem perpetual, inventory pada posisi kredit dan cash pada posisi debit. Sedangkan pada sistem periodik yaitu cash pada posisi kredit dan cash pada posisi debit. Lalu pembelian barang dagangan secara kredit yaitu pada sistem perpetual, inventory itu pada posisi kredit, sedangkan akun payable itu pada posisi debit. Dan pada sistem periodik yaitu cash pada posisi kredit dan akun payable itu pada posisi debit. Lalu lanjut ke biaya angkut. Definisi dari biaya angkut ini sendiri yaitu yang ditanggung oleh pembeli ataupun ditanggung oleh penjual. Tergantung pada kesepakatan yang juga akan tertulis pada dalam faktur. Nah, maka ada 2 kesepakatan terkait biaya angkut yaitu yang pertama FOB shipping point, yaitu adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan itu sudah beralih dari penjual kepada pembeli
sejak di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Semisal saya membeli televisi, maka semenjak televisi itu sudah keluar dari gudang dari penjual, maka tanggung jawab dalam pengiriman televisi tersebut yaitu sudah tanggung jawab saya sendiri. Maka biaya itu yang bayar seluruh untuk biaya angkut itu saya. Sedangkan pada kesepakatan FOB Destination Point yaitu suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli. Sehingga yang membayar biaya pengangkut tersebut adalah penjual. Nah, lalu jurnal yang dibuat perusahaan ketika membeli barang dagangan dengan membayar biaya, yaitu pada sistem perpetual, inventory itu pada posisi debit, dan cash pada posisi kredit. Lalu pada sistem periodik, yaitu freight in, atau biaya pengiriman pembeli pada posisi debit dan cash pada posisi kredit. Untuk freight out itu biaya pengiriman penjual, itu berbeda dari freight in dan freight out. Lalu lanjut ke pengembalian barang atau return, yaitu ketika perusahaan mengembalikan barang yang telah dibeli karena tidak sesuai dengan pesanan, atau ketika barang yang dibeli itu dikomplain oleh perusahaan karena tidak sesuai dengan standar atau barang tersebut cacat. Tetapi perusahaan itu tidak mengembalikan, namun penjual mengurangkan harga atas barang tersebut. Nah, itu penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya, silakan dilanjutkan. Untuk materi selanjutnya itu tentang diskon. Diskon dalam akuntansi persediaan. Jadi misalkan perusahaan melunasi utang atas pembelian barang dagangannya pada periode diskon. Maka ketika perusahaan membeli barang dagangan dengan secara kredit, maka pada faktur pembelian tertera syarat pembayaran, misalnya 2/10 atau N/30. Artinya, jika pembeli melakukan pembayaran dalam jangka 10 hari atau kurang dari tanggal pembelian, maka akan mendapatkan potongan diskon pembelian sebesar 2% dari nilai pembelian. Dan jangka waktu pembelian melunasi hutangnya 30 hari terhitung dari tanggal pembelian. Maka jurnalnya yaitu perpetual, akun payable itu di debit, inventory di kredit, dan cash itu di kredit. Dan periodik yaitu akun payable di debit, purchase diskon di kredit, dan cash itu di kredit, Terus penjualan barang dagangan secara tunai, maka jurnalnya itu perpetual, cash di debit, sales di kredit, dan COGS-nya di debit, inventory-nya di kredit. Sedangkan periodiknya cash di debit dan sales-nya di kredit. Penjualan barang dagangan secara kredit, maka jurnalnya akun receivable di debit, sales di kredit, COGS di debit, inventory di kredit, dan periodiknya yaitu cash di debit, sales di kredit. Terus yang selanjutnya itu materi tentang jurnal ketika kesepakatan FOB Destination Point. Nah, jurnal yang dibuat ketika kesepakatan FOB Destination Point, maka yang menanggung biaya angkut adalah penjual. Perusahaan akan menanggung biaya angkut atau ongkir untuk mengirimkan barang sampai ke gudang pembeli. Maka jurnalnya yaitu periodik dan perpetual, yaitu breakout di debit dan cash-nya di kredit. Dan yang terakhir yaitu return penjualan. Return penjualan adalah return ketika perusahaan menerima pengembalian dari pembeli atas barang yang telah dijual karena tidak sesuai atas pesanan pembeli, atau barang yang telah sampai dikomplain pada pembeli karena tidak sesuai dengan standar, atau barang tersebut mengalami rusak atau cacat ketika perusahaan tidak menerima pengembalian namun mengurangi atas harga tersebut. Maka jurnalnya yaitu
Yang pertama, jika perusahaan penjualan dilakukan secara tunai. Secara perpetual, yaitu sales return on and allowance di debit, cash di kredit, inventory di debit, dan COGS-nya di kredit. Sedangkan periodiknya sales return and allowance di debit, cash-nya di kredit. Dan jika sebelumnya penjualan dilakukan secara kredit, maka jurnalnya yaitu secara perpetual dengan sales return and allowance di debit, akun receivable di kredit, inventory di debit, dan cost of goods sold-nya di kredit. Secara periodiknya, maka sales return and allowance-nya di debit dan akun receivable-nya di kredit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, maka materi selanjutnya akan disampaikan oleh Henny. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Penerimaan piutang pada masa diskon. Ketika perusahaan menerima uang atas pelunasan piutang pada periode diskon, ketika perusahaan menjual barang dengan barang dagangan secara kredit, maka pada faktor penjualan syarat pembayaran misalnya 2/10, N/30, artinya jika perusahaan menerima pembayaran dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari tanggal penjualan, maka perusahaan akan memberikan potongan atau diskon penjualan sebesar 2% dari nilai penjualan dan jangka waktu pembeli melunasi utangnya adalah 30 hari terhitung sejak tanggal penjualan. Perpetual dan periodik. Cash di debit, sales diskon di debit, account receivable di kredit. Materi selanjutnya, jurnal khusus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal khusus adalah semua jurnal terkecuali untuk jurnal umum. Jurnal-jurnal ini digunakan untuk mencatat jenis-jenis transaksi tertentu yang berisi informasi penting. Pencatatan dalam jurnal khusus dilakukan agar catatan tersebut tidak memenuhi buku besar dengan cepat. Meskipun nantinya jumlah total dalam jurnal-jurnal khusus ini secara berkala dalam bentuk privasi secara berkala. Jurnal khusus juga bertindak sebagai alat pemantauan untuk organisasi bisnis. Jurnal-jurnal ini mengurangi kemungkinan perubahan dalam catatan akuntansi karena entry-entry di dalamnya dibuat dalam urutan kronologis. Di dalam pencatatan pembukuan akuntansi, dikenal istilah jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum merupakan jurnal serbaguna yang mencatat semua transaksi. Jenis-jenis jurnal khusus dan contoh dalam perusahaan. Transaksi yang dicatat dalam jurnal khusus ada bermacam-macam. Maka dari itu, jurnal ini dibagi ke dalam 4 macam. Yaitu 1, jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit. Semua jenis pembelian yang dilakukan secara kredit dicatat dalam jurnal pembelian seperti yang berikut: peralatan kantor, jasa, barang yang diperoleh untuk dijual kembali. Jurnal ini berfungsi untuk menyederhanakan pencatatan dan memudahkan pembukuan transaksi bervolume tinggi di dalam buku besar. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk meringkas informasi transaksi bervolume tinggi dari buku besar. Suaranya kecil. Sehingga menyederhanakan buku besar. Informasi berikut adalah biasanya disimpan dalam jurnal penjualan untuk setiap transaksi penjualan, yaitu tanggal transaksi, nomor rekening, nama pelanggan, nomor faktur, jumlah penjualan, debit akun piutang dagang, dan kredit akun penjualan. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah contoh jurnal khusus perusahaan dagang di mana penjualan tunai dicatat. Jurnal ini digunakan untuk membongkar volume transaksi dari buku besar, di mana hal itu mungkin akan mengacaukan laporan dalam buku besar dan jurnal umum.
Jurnal ini berisi bidang-bidang berikut, yaitu tanggal, nama pelanggan, identifikasi penerimaan uang tunai, kolom debit dan kredit untuk mencatat kedua sisi setiap entry. Entry normal adalah debit untuk uang tunai dan kredit untuk penjualan. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Jurnal ini akan mencatat secara terperinci contoh transaksi secara tunai perusahaan dagang. Contoh umum arus kas keluar dari bisnis adalah seperti bawah ini. Pembayaran kas untuk pembelian tunai. Pembayaran kas untuk pembelian kredit sebelumnya seperti pembayaran hutang atau kreditor. Pembayaran kas untuk berbagai biaya sewa, iklan, upah, dan gaji. Pembayaran kas untuk pembelian aset berwujud atau tidak berwujud. Pengembalian kas untuk barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Manfaat jurnal khusus yaitu 1. Kemudahan pencatatan secara sistematis. 2. Mempercepat proses data transaksi. 3. Mempermudah proses pemasukan ke buku besar. 4. Mengurangi risiko pengubahan data. 5. Adanya spesialisasi pekerjaan. 6. Mengontrol adanya fraud. 7. Peningkatan efisiensi. 8. Meminimalisir kesalahan. 9. Memudahkan memasukkan rincian data. 10. Kontrol internal yang lebih baik. 11. Referensi masa depan. Baiklah, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada teman yang mau membuat pertanyaan, silahkan. Jika tidak ada yang membuat pertanyaan, materi dari saya sudah selesai.